Aku menyamar sebagai Guan Gong bernyanyi dan memasang harga 10 juta. Tak disangka benar ada orang bodoh mengeluarkan banyak uang untuk memintaku menjaga lokasi proyek. Aku semula mengira hanya duduk semalam di sana, maka bisa mendapatkan bayaran tinggi. Tak disangka karena peranku sebagai Guan Gong terlalu nyata, benar-benar muncul keanehan. Datang sendiri berlutut mengadu ketidakadilan. Hanya terlihat saat itu aku sedang berperan sebagai Tuan Guan Er berjalan menuju lokasi proyek. Tiba-tiba bayangan hitam seperti hantu menerjang ke arahku. Ini membuat mataku langsung terbelalak. Tak tahu apa itu aku hanya bisa memegang erat pedang King Long Yanyu di tanganku, menggenggamnya lebih kuat. Mungkin karena peranku sebagai Tuan Guan Er terlalu mirip, bayangan hitam itu malah berhenti tidak jauh dariku, mengeluarkan auman harimau yang menggelegar. Begitu mendengarnya aku langsung diliputi ketakutan. Secara naluriah aku berniat berbalik dan kabur. Namun sebelum sempat berbalik, harimau ganas itu justru berlutut dengan kedua kaki. Memohon Tuan Guan Seng Dijun menegakkan keadilan untuk hamba. Sebulan yang lalu, aku membawa anak harimau melewati tempat ini. Tiba-tiba dikepung dan dikejar oleh lebih dari 40 orang di lokasi proyek. Akhirnya, aku dan anak harimau bahkan dipukuli sampai mati secara kejam oleh mereka. Dan saat ini aku sangat panik. Hanya berdiri di tempat tanpa tahu harus berbuat apa. Ini membuat harimau ganas itu langsung merasa curiga. Lalu ia berdiri dan perlahan berjalan berkeliling mengamatiku. Dan tepat pada saat genting ini, selamat wahai tuan rumah. Sistem peran telah diaktifkan. Selama memilih berperan sebagai Guan Gong dan mendengarkan keluhan harimau ganas. Setelah selesai mendengar akan secara acak memperoleh skill Guan Gong. Kemudian, aura pembunuh Guan Gong memancar dari tubuhku. Keluhanmu, aku sudah mengetahui semuanya. Sekarang ceritakan secara rinci asal-usul kejadian ini. Aku sendiri yang akan menilainya. Kewibawaan ilahi Guan Yu milikku langsung menekan harimau ganas hingga kepalanya sulit terangkat. Tak lama kemudian, aku pun sepenuhnya mengetahui alasan harimau ganas ini mengajukan pengaduan. Ternyata direktur lokasi proyek ini sedang bermain kartu dengan sekretarisnya di kantor. Namun ketahuan oleh suami pihak wanita, maka sang suami membawa beberapa orang untuk menangkap basah. Namun gagal menangkap basah, justru tidak sengaja dipukuli sampai mati oleh Tuan Wang. Tuan Yu khawatir kabar itu bocor, maka merekam video harimau yang melintas di lokasi proyek, lalu mengunggahnya ke internet, bahkan memalsukan bukti bahwa harimau itu melukai orang dengan darah dan melarikan diri. Setelah itu secara besar-besaran mengumpulkan puluhan anak buah, dan dengan kejam memukuli harimau itu beserta anaknya hingga mati. Namun harimau itu tidak terima, lalu berubah menjadi harimau jahat gaib yang membuat kekacauan di proyek ini. Setelah mengetahui hal ini tatapanku mengeras. Karena kau tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tunggu aku menyelidiki kebenaran lebih lanjut. Besok malam aku pasti akan membantumu menuntut keadilan. Namun jika yang kau katakan palsu, aku pasti akan membuat jiwamu hancur. Setelah berkata demikian aku menggenggam pedang King Long Yanyu, memancarkan aura pembunuh Guan Gong. Apa yang kulakukan ini, juga untuk kembali mengintimidasi harimau jahat itu, agar mencegahnya melukai orang lagi. Melihat harimau jahat itu menunduk lalu menghilang diam-diam, aku pun lega lalu terjatuh duduk di tanah.